Halo sahabat semuanya. Saat ini aku sedang berada di Jalan Boulevard Kota Wisata Cibubur. Nah, misiku kali ini itu mau mutar-muter atau mau explore lagi ke jalan tol Cimanggis Cibitung yang ada di sekitar kota wisata ini ya. Nah, hari ini hari Minggu tanggal 26 Maret 2023. Nah, untuk bulan puasanya ini hari yang keempat ya. Hari yang keempat. Kan kemarin puasanya mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, jadi hari ini hari keempat bulan puasa tahun 1444 Hijriah. Nah, aku pengen explore lagi yang ingin lihat progres dari tol Cimanggis Cibitung. Ya karena kan sepertinya sebentar lagi akan selesai ini jalan tol Cimanggis Cibitungnya. Nah, ini karena udah mendekati masa-masa akhir penyelesaian dari tol Cimanggis Cibitung, makanya ini aku pengen explore lagi ya. Nah, kalau 2 hari yang lalu aku udah explore juga, itu udah tinggal sedikit sih yang belum gitu. Tapi meskipun sedikit tapi kayaknya juga challenge juga itu ya. Karena lebarannya kan tinggal berapa ya, mungkin ya 3 minggu lah, boleh dibilang 3 minggu, maksimal 4 minggu ya. Ya 3 minggu setengah lah ya, 3 minggu setengah jalan tolnya harus sudah jadi. Ya makanya ini kita coba pengen lihat lah progresnya itu kira-kira gimana gitu, karena kita juga ini juga senang juga ya kalau misalkan nanti jalan tolnya itu udah selesai. Jadi buat warga yang tinggal di sekitar sini sih mestinya seneng ya, karena kalau mau ke tol kan tinggal deket lah dari lokasi sekitar sini. Nah, ini aku arahnya itu ke arah keluar dari perumahan Kota Wisata. Karena kalau mau masuk ke tol Cimanggis Cibitung itu kalau dari perumahan Kota Wisata nggak usah keluar sampai habis gitu ya, nggak usah sampai ke jalan Transyoginya, tapi bisa langsung masuk ke gerbang tolnya dari perumahan Kota Wisata. Nah, itu yang sebelah depan kanan itu adalah gerbang tol Cimanggis Cibitungnya. Kalau lurus itu keluar ke jalan Transyogi atau jalan alternatif Cibubur ya. Nah, itu gerbang tolnya di kanan itu. Nah, ini aku mau langsung aja ya, langsung masuk gerbang tolnya ini, nggak usah keluar ke jalan Transyogi Cibubur yang sana. Sebenarnya bisa juga ke arah luar dulu kemudian putar balik, itu juga bisa. Tapi untuk kali ini aku pengen lihat lah langsung ke arah gerbang tolnya. Nah, di depan itu ada dump truck yang sepertinya sedang ngangkut material juga yang akan dipakai untuk pengurukan lokasi jalan tol yang ada di sekitar gerbang tolnya. Karena di lokasi yang dekat gerbang tolnya itu masih belum selesai ya untuk pengerjaannya. Kalau 2 hari yang lalu itu masih proses pengurukan gitu, pengurukan material. Nah, untuk hari ini nanti kita akan lihat lagi apa masih ada proses pengurukan atau udah selesai ya. Nah, ini nanti kita lihat lagi. Oh ya, ini aku nanti akan lewatin gerbang tol untuk keluar masuk jalan tolnya ya.
Nah, kalau di videoku yang kemarin itu, yang beberapa waktu yang lalu itu, namanya itu gerbang tol Cikeas gitu. Nah, malah di videonya aku juga nanyain, loh kok gerbang tol Cikeas ya, kok enggak gerbang tol misalkan Nagrak atau Ciangsana, karena ini kan lokasinya di Desa Nagrak gitu, dan deket juga ke Ciangsana. Sebenarnya deket juga ke Cikeas, cuman dia lebih jauh gitu. Rupanya ada penggantian ya tuh di depan itu, gerbang tolnya udah ganti, sekarang namanya jadi gerbang tol Nagrak gitu. Ya berarti udah bener lah ya, jadi namanya diganti dari gerbang tol Cikeas jadi gerbang tol Nagrak, karena emang lokasi gerbang tolnya itu emang tepatnya di Desa Nagrak ini. Nah, ini kita lihat dari belakang tadi itu masih banyak truk-truk ini mengangkut material ya. Tuh, truk mengangkut material. Oh, berarti proses pengurukannya masih berlangsung ini. Masih berlangsung. Nah, itu aku mau coba explore masuk ke dalam ya, lewat gerbang tol Nagrak ini. Tuh, truknya masih banyak banget ya. Tuh, sedang ngantri untuk menuangkan materialnya. Tuh, kita lihat ke depan sana. Kita lihat ke depan sana. Tuh, ini penuh banget ini truknya ini. Lebih dari berapa ini ya? Coba kalau kita perkirakan dari sana itu 50 truk ada sepertinya ini. Tuh. Mungkin 50-an truk kali ya. Tuh. Oh, masih proses pengurukan berarti di sini. Oke, di depan itu kita nggak bisa ke sana ya, karena penuh dengan truk ini ya jalannya ya. Tuh, jalannya masih penuh dengan truk. Nah, itu proses yang di depan sana masih proses pengurukan. Oke, kita putar balik aja, kita akan lihat dari sisi yang lain ya, karena dari sini kita nggak bisa mendekat ke area pengurukan materialnya itu, karena banyak truk-truk ini sedang mengantri untuk menuangkan materialnya. Ini kita lihat di sini, truknya banyak banget ya. Nah, kita akan ke arah sana ya, ke arah jalan desa dulu berarti. Kita akan kembali keluar dari jalan masuk tolnya ini. Kita akan keluar ke arah kita lewat yang sini aja, yang sini, karena yang di ujung sana itu sepertinya sebelah kiri itu tertutup ya. Nah, kita lewat jalur yang kanan ini, kita akan keluar ke Boulevard Kota Wisata dulu. Nah, kita akan keluar ke Boulevard Kota Wisata, kemudian kita akan masuk lagi ke jalan tolnya, itu lewat jalan proyeknya ya, biar kita bisa mendekat ke lokasi pengurukan material tadi. Kita pengen lihat lebih dekat proses pengurukannya itu sampai di mana gitu ya. Nah, berarti emang ini masih, menurut aku sih masih challenge ini, karena dari 2 hari yang lalu masih proses pengurukan dan pemadatan juga. Mungkin kalau di total udah seminggu ya, seminggu gitu. Nah, ini sampai hari ini masih proses pengurukannya dan pemadatannya. Nah, kita akan
coba masuk yang lewat jalan proyek yang di depan itu. Di depan itu nanti aku akan ke kiri ya. Nah kalau lurus itu akan masuk ke perumahan kota wisata. Nah ini aku mau ke kiri. Oh, sekilas di atas itu ya masih ada truk-truk juga. Masih ada truk-truk yang ngantri juga. Nah sepertinya ini malah dari dua sisi nih antrian truknya ini. Di depan itu kita lihat antrian truknya. Nah kita ke sini dulu, masuk ke jalan tolnya dulu ya. Nah ini aku udah masuk ke jalan tol, terus mau ke arah lokasi pengerjaan, sisa pekerjaan yang masih belum selesai. Nah di sini ada juga beberapa truk yang sedang mengantri mau menuangkan materialnya juga, tapi nggak sebanyak yang di sebelah gerbang tol sana ya. Nah ini kita akan lihat pekerjaan pengurukan dan pemadatan di area dekat gerbang tol Nagrak. Ya ini namanya sekarang udah ganti gerbang tol Nagrak, bukan gerbang tol Cikias lagi ya. Nah ini aku mau lihat ke situ. Nah ini lokasi pengurukannya ya. Coba ya kita dekat ke depan sana coba. Itu dari sebelah depan sana itu terlihat tadi antrian truk yang sedang mengantri menuangkan material. Coba kita ke sini bisa enggak ya, coba ya. Nah ini aku coba mendekat ke lokasi pengurukan dan pemadatan materialnya di sini. Oh rupanya masih yang belum selesai di sini ya. Kita lihat di depan itu. Nah kalau yang sedang diuruk itu yang ke arah masuk tol yang ke arah Cibitung yang di bawah itu ya. Nah itu masih proses pengurukan. Terus yang dari sini juga masih ada. Jadi memang proses pengurukannya belum selesai ya. Belum selesai, dan kita lihat juga banyak pekerja juga sudah standby ya, udah mau mengerjakan pekerjaannya. Nah ini kondisi terakhir hari Minggu tanggal 26 Maret 2023. Jadi memang masih ada proses pekerjaan pengurukan dan pemadatan material di sekitar gerbang tol Nagrak. Nah ya ini kira-kira berapa ya, seminggu lagi mungkin ya. Seminggu lagi mungkin baru selesai seminggu lagi berarti tersisa 2 minggu untuk pengecoran. Wah emang ini ya kalau target lebaran ya ini challenge sih, kalau lebaran gitu. Kalau emang bener bisa jadi lebaran ya bagus banget ini, karena emang sekilas sih aku lihat ini dikerjakan terus ya, nggak pernah berhenti gitu. Sabtu Minggu siang malam gitu dikerjakan terus ini. Tapi ya nggak tahu nanti
Jadi apa enggak nih lebaran ini ya? Ya mudah-mudahan sih jadi lebaran. Memang kalau masa-masa lebaran gitu kan ya semua kamera kan arahnya ke jalan ya. Jadi misalkan jalan tol yang ada di sekitar kota wisata ini misalkan bisa jadi, wah keren sih, keren. Tapi kalau misalkan nggak jadi juga maklum sih, karena mereka juga udah kerjanya juga udah luar biasa itu menurut saya. Siang malam itu sampai pernah saya lihat hujan-hujan gitu aja mereka masih kerja terus ya. Jadi ya nggak apa-apa sih menurut aku, misalkan sampai lebaran belum jadi gitu ya maklum lah kita ya, karena emang ya kondisinya kan sering hujan berapa kali tuh waktu itu, seminggu aja hujan terus gitu. Terus kalau panas kan juga panas banget, kita aja yang melintas gitu aja kalau pas panas gitu kan juga ini ya capek banget ya kalau kepanasan gitu ya, apalagi yang bekerja di lapangan kayak gini. Wah itu ya kita inilah apresiasi ya buat yang mengerjakan jalan tol ini. Oke lanjut, kita ini aku mau ke arah overpass yang sana. Nah tepatnya ini mengarah ke jalan tol Cimanggis Bitung yang ke arah tol Jagorawi ke arah Depok gitu ya. Nah ini aku mau coba telusuri lagi kira-kira sampai di mana ini ya progresnya. Nah kalau yang lokasi yang lain selain yang dekat gerbang tol Nagrag tadi sih udah cor-coran jalannya udah selesai. Mungkin tinggal pendukung ya, misalkan pagar gitu-gitu ya, pagar pembatas jalan kayak gitu. Nah ini kita akan lihat lagi progresnya seperti apa. Nah ini kebayang sih, misalkan ini kan aku udah lewat jalan tol Cimanggis Bidungnya. Nah kalau mau ke arah Jagorawi, tol Jagorawi ke arah Depok itu kan enak banget ini, dari perumahan kota wisata ke arah keluar, dan nggak sampai di luarnya kita terus belok kanan untuk masuk ke tol Cimanggis Bitung. Nah enak banget bisa langsung ke jalan tol gitu, jadi boleh dibilang nggak macet ya. Nah kita pengen lihat, kita pengen ke arah sana ya. Ntar kita yang ke sini aja, ini kita lewat yang kanan ini. Nah kita lewat sini, kemudian kita pengen lihat pekerjaan itu. Nah ini masih ada proses pengerjaannya ini. Tuh ada proses pengerjaan untuk tembok, kemudian pembatas kayak gitu. Nah ini pekerjaannya ya. Ya kita mau ke arah sana dulu ya, ke arah depan sana. Pengen lihat kondisinya seperti apa. Nah ini pembatasnya sedang dikerjakan. Kalau jalannya ini udah selesai nih ya, itu udah cor-corannya udah selesai. Yang belum ada pembatas tinggal dikit. Nah kalau yang overpass yang sana ini, kalau lebaran ya sepertinya jadi, nggak masalah. Kalau yang di gerbang tol Nagragnya itu yang masih berjuang masih berjuang untuk memenuhi target.
Ya emang ini nih ketat ini targetnya ini. Nah ini saat ini aku sedang ada di sekitar perumahan Cibubur City. Nah depan itu perumahan Cibubur City yang depan kanan itu juga tinggal ada sedikit pekerjaan untuk mengerjakan pagar ya kalau nggak salah, itu depan kanan. Nah itu sedang dikerjakan, berarti progresnya bagus juga. Nah ini kita pengen lihat ya ke depan sana itu. Nah ini udah mau masuk ke atas jalan tol ini, ke flyover yang ada di Jalan Transyogi. Nah tempat aku berada ini sedang melintas di atas kali Cikeas. Nah kita lihat sini ya, tuh di bawah sana itu ada kali Cikeas. Nah kita explore ini, kita ini ke arah gerbang tol Jatikarya. Nah ini pertama kali nih aku explore flyovernya ini, jalan tol yang di atas Jalan Transyogi ini baru pertama kalinya ya. Dan nanti kalau jalan tolnya ini udah dipakai kan nggak boleh masuk ini motor. Ya ini pertama kalinya kita ini naik motor di jalan tol. Nah kalau kita lihat ini ya, kita rasakan kondisi jalan aspalnya ini mulus, ini enak banget ini, tuh masih mulus ini. Kalau yang bagian ini sepertinya sih udah beberapa waktu yang lalu jadinya ya, mungkin udah beberapa bulan ya, atau mungkin malah sekitar setahun kira-kira ya. Kira-kira setahun yang lalu ini sudah jadi. Ini yang termasuk tersulit juga ini bangun jalan tol yang di atas Jalan Transyogi ini, karena kan Jalan Transyogi kan ya emang ini ya padat gitu kendaraannya. Jadi ini cukup keren juga ini pembangunannya ini. Nah kalau di sebelah kiri itu perumahan Citra Grand, itu ada mall Citra Grand, ada Matahari, itu ada hotel Citra Grand ya. Nah kita masih melaju terus ke arah gerbang tol Jatikarya. Nah kalau yang di gerbang tol Jatikarya itu ada beberapa kali sih ada warga demo gitu, demo menuntut pembayaran. Itu sepertinya juga belum selesai, makanya beberapa kali ada demo gitu. Ya mudah-mudahan semuanya cepat selesai ya, biar clear, biar cepat fasilitas jalan tolnya ini dipakai secara maksimal gitu ya. Nah ini aku terus melaju di atas jalan tol atau di flyover Jalan Transyogi. Nah kita pengen lihat sampai ke depan sana ya. Ya tapi nggak nyampe jalan tolnya ya, nggak sampai jalan tol yang sudah beroperasi. Kita pengen lihat aja ini apa namanya, progres jalan tol Cimanggis Cibitung ini yang seksi 2 mungkin ya, karena yang udah beroperasi itu kan seksi 1. Nah yang ini seksi 2. Nah ini enak sih emang, nanti kalau jalan tolnya ini udah jadi, itu dari sekitar kota wisata itu enak kalau mau ke Bogor misalkan, ya udah dari perumahan langsung naik tol gitu, langsung naik tol. Mau sekarang misalkan mau dari ke Depok, ya udah dari perumahan juga bisa langsung naik tol ya. Nah itu di depan itu udah
kita udah bertemu dengan gerbang tol Jatikarya. Nah itu nih gerbang tolnya itu sudah selesai, itu yang udah dipakai. Nah kita coba agak ke depan dikit ke depan dikit lagi ya. Oh ini KM 27. Nah ini nggak tahu nih kalau KM 27 di jalan tol yang ini, yang Jor 3 kan ya ini ya. Jalan Jor 3 itu dimulai dari mana aku juga nggak tahu nih. Tapi kalau yang jalan tol yang lain itu Jagorawi atau apa namanya Cikampek itu aku tahu itu mulainya dari Cawang ya, dari tol Cawang. Nah ini kita lihat sampai di depan sana sekalian ya. Tanggung ini soalnya udah nyampe sini. Kita pengen lihat nih pertemuan jalan tol Cimanggis Cibitung seksi 2 dengan jalan tol Cimanggis Cibitung yang seksi 1 yang udah dipakai. Nah kayaknya sini aja ya, toh sama aja ya ininya, viewnya. Nah ini pertemuannya. Oke, kita balik lagi. Kita udah sampai di pertemuan jalan tol Cimanggis Cibitung seksi 1 dan seksi 2. Nah itu depan itu gerbang tol Jatikarya. Nah gerbang tol Jatikarya. Kalau yang seksi 2 itu namanya gerbang tol Nagrak. Ya, aku cukup kaget juga sebenarnya ada perubahan nama itu ya, nama gerbang tol Cikeas diganti ke gerbang tol Nagrak. Karena waktu aku explore ke sana itu yang mungkin minggu kemarin kalau nggak salah, itu di videonya itu aku juga setengah nanya gitu, kok namanya gerbang tol Cikeas ya. Padahal Cikeas ya emang nggak jauh dari situ, tapi ada yang lebih dekat. Emang lokasi persisnya gerbang tol itu emang di kampung atau di desa Nagrak gitu. Kok namanya nggak gerbang tol Nagrak gitu, kok gerbang tol Cikeas. Padahal udah ada itu tulisan gerbang tol Cikeasnya. Tadi aku lihat rupanya udah diganti jadi gerbang tol Nagrak. Aku jadi ini ya, kebayang apa kira-kira yang ngasih nama itu lihat videoku gitu atau gimana gitu ya. Nggak tahu deh ya. Ya pokoknya aku di video itu kan memang agak nanyain kok bisa ya namanya gerbang tol Cikeas. Sebenarnya juga nggak salah, aku juga nggak oke aja lah. Gerbang tol Cikeas juga bagus juga sih, nama Cikeas kan udah terkenal ya. Kalau kita bilang Cikeas itu ya hampir semua orang udah tahu karena di situ kan tempat tinggal ini Pak SBY ya, jadi mungkin udah banyak yang tahu. Jadi misalkan kita janjian dengan teman, nanti keluar tolnya di mana? Ini aja gerbang tol Cikeas. Oh itu mungkin udah tahu. Oh ya gitu kan. Nah itu keuntungannya sebenarnya itu kalau pakai nama gerbang tol Cikeas. Jadi udah banyak yang tahu nih. Oh gerbang tol Cikeas gitu. Nama Cikeas emang udah terkenal gitu ya. Tapi secara apa namanya lokasi itu ya emang adanya di desa Nagrak gitu. Jadi di video itu pun aku nanya kok gerbang tolnya nggak dikasih nama gerbang tol Nagrak ya, gitu di videonya itu. Rupanya tadi aku udah lihat nama gerbang tolnya itu udah dirubah jadi gerbang tol Nagrak. Ya ini apa ya, mungkin ya kebetulan kali ya. Tapi kalau misalnya inspirasi merubah nama gerbang tol Cikeas ke gerbang tol Nagrak itu dari video aku ya nggak ada yang salahnya. Itu ya
orang kan ya berubah-ubah ya. Istilahnya ide itu, kita punya ide kan juga selalu berubah. Mungkin dulu waktu ngasih nama gerbang tol Cikias itu mungkin salah satunya ya pertimbangannya nama Cikeas kan udah terkenal. Terus juga ada tokoh di situ gitu mungkin ya dulunya. Jadi ya nggak salah. Terus sekarang berganti ide. Oh, kita ini aja idenya yang pasti aja lah, yang emang lokasinya emang benar-benar berada di lokasi tersebut gitu. Ya kalau lokasinya ada di Kampung Nagrag ya udah dikasih nama gerbang tol Nagrag aja gitu. Nah itu juga nggak salah, itu betul. Jadi dua-duanya betul, nggak ada yang salah ya. Karena ide itu menyesuaikan kondisi, mana yang sesuai dengan zamannya gitu. Mungkin saat ini yang cocok ya gerbang tol Nagrag ya. Oke. Ya itu aku cukup surprise sih, itu surprise saya itu. Nah itu, ini sisa pekerjaan yang ada di sekitar Cibubur City ya, masih mengerjakan pagar. Nah ini juga kalau lebaran mestinya udah selesai itu, karena tinggal dikit. Nah itu depan itu jembatan Cibubur City-nya. Nah ini masih nampak juga beberapa pekerja sedang mengerjakan pekerjaan penyelesaian akhir. Nah yang di depan itu overpass yang sana, yang di belakang tadi overpass Cibubur City. Nah ini kita lihat di lokasi sekitar overpass yang sana itu masih proses finishing pekerjaan pembuatan batas jalan, kemudian pembuatan tembok dinding jalan tol gitu ya. Ya dah kita lanjut, kita mau eksplor lagi yang bagian pengurukan tadi ya. Nah ini pekerja sudah beraktivitas mau menyelesaikan pekerjaannya. Nah kita mau lihat lagi, eksplor lagi bagian yang dekat gerbang tol Cikias tadi ya. Kita lihat dari sisi yang lain, sisi yang lebih dekat ke lokasi pengurukan dan pengerasan. Nah ini juga masih bekerja. Wah ini bener nih, kalau lebaran ini bisa jadi, wah itu menurut aku super keren ini, super keren. Karena effortnya itu juga aku lihat kan hampir ini ya, aku sering sih lewat sini jadi tahu progres pekerjaannya itu. Mereka itu sedang ngerjain yang mana gitu, jadi cukup ini, aku cukup tahu lah ya. Nah makanya kalau sampai ini jadi, lebaran jadi, itu wah keren banget, appreciate banget ya. Nah itu, ini antrian truk tadi ya, kalau kita lihat dari sisi atas ini masih ngantri dari kemarin. Mungkin mereka ngantri itu karena memang materialnya dituang dulu, kemudian dipadetin sama alat berat, kemudian setelah padat baru dituang lagi satu-satu gitu ya mungkin ya. Jadi nggak bisa langsung sekaligus dituang gitu. Kalau langsung sekaligus dituang kan mungkin pemadatannya jadi lebih susah ya. Nah itu yang di area loop itu yang area ini ya, area relokasi makam.
Karena yang saat ini sedang dibangun itu dulunya kan area makam gitu. Nah, itu udah direlokasi, udah selesai direlokasi. Kemudian ini pekerja yang di bagian depan ini sedang mengerjakan membuat pagar ya untuk area pemakamannya. Nah, itu udah sedang membuat pagernya. Nah, itu masih manual sih kalau yang ini ya. Tuh. Itu mengerjakan atau ngangkut. Nah, tuh kelihatan kan licin kan. Tadi malam soalnya hujan deras ini dari kemarin. Nah, kebayang sih emang progres pekerjaannya ini emang cukup berat menurut aku ya. Di lapangan gini hujan, panas, dan itu masih manual. Kalau yang pagar-pagarnya itu dikerjakannya manual, nggak pakai alat berat. Tapi kalau yang ini pengurukan, pemadatan ini sudah pakai alat berat semua sih. Tuh di depan itu kita lihat lebih dekat ya. Nah, kita lihat lebih dekat sini. Nah, ini ada mesin Kobelco, kemudian yang sana itu mesin Sakai, ada Komatsu. Oh, mereknya macam-macam ya. Tapi sepertinya ya alat-alat dari Jepang sih. Ini ada Komatsu, Sakai, Kobelco. Kemungkinan sih dari Jepang ini. Nah, itu di depan itu kita lihat ya pekerjaannya masih berlangsung. Oke. Ini hasil eksplorasi kita kali ini ya, hari Minggu tanggal 26 Maret 2022. Nah, kalau lihat progres seperti ini, proses pengurukan dan pemadatannya masih berlangsung. Yang waktu itu aku perkirakan kan seminggu dari kemarin ya, seminggu dari 2 hari yang lalu ya. Ya ini kalau pemadatannya ini misalkan 4 atau 5 hari ke depan selesai, kemudian terus dilakukan pengecoran, itu ya masih ada harapan itu Lebaran selesai. Ya kalau apa namanya ya, kalau itu selesai emang keren ya, keren banget itu. Nah, kita coba keluar dari tol ini lewat jalan desa. Nih aku belok kiri, kemudian ke atas sini ya. Nah, kita lihat dari sisi yang situ. Nah, itu di depan sana itu pekerjaan penimbunan dan pengerasan lokasi. Nah, kita lokasinya di sana ya. Coba kita masuk dikit ya. Kita masuk dikit sini, pengen lihat dari sisi yang lain. Dilihat dari jalan desa. Nah, ini dari sisi yang lain. Nah, tadi pengurukannya kan di sebelah depan sana ya. Ya, jadi di sini masih dibangun nih pagar pengurukan, kemudian pengecoran. Ya, ini ya. Challenge nih kalau kayak gini apa? Lebaran ini kira-kira selesai apa belum ya? Oke. Inilah hasil eksplorasi progres pembangunan
tol Cimanggis Cibitung seksi 2 yang ada di sekitar gerbang tol Nagrag atau gerbang tol Cikeas. Nah, ini aku mau keluar lewat jalan desa, kemudian mau ke arah perumahan kota wisata ya. Nah, ini aku belok kanan lewat jalan desanya. Ini juga relokasi juga nih jalan desanya, karena aslinya dulu kan jalan desa Nagrag itu enggak lewat sini, tapi melintas di lokasi jalan tol. Kemudian jalan desanya direlokasi melewati pinggir dari jalan tol Cimanggis Cibitung. Nah, di depan itu aku mau belok kiri. Nah, kalau kanan ini kan jalan tolnya. Nah, ini aku ke kiri mau masuk ke perumahan kota wisata. Nah, itu sebelah kanan itu dari jalan Transyogi atau jalan alternatif Cibubur. Nah, kalau kiri ini mau masuk ke perumahan kota wisata. Nah, inilah apa ya, progres pembangunan jalan tol Cimanggis Cibitung seksi 2 yang ada di sekitar gerbang tol Nagrag. Nih, aku kadang-kadang masih salah nih di pikiran, masih kadang masih ada gerbang tol Cikeas. Dan sekarang udah diganti jadi gerbang tol Nagrag. Ini apa ya, agak sesuatu sih buat aku. Ya, ada pergantian nama gerbang tol, dan kebetulan aku sebelumnya juga ya bergumam dalam hati tentang nama gitu ya, antara pilihan nama gerbang tol Cikeas dan gerbang tol Nagrag. Dan rupanya sekarang namanya sudah diganti menjadi gerbang tol Nagrag, yang lebih tepat memang secara lokasi itu lebih presisi, bahwa gerbang tol Nagrag itu memang lokasinya ada di desa Nagrag gitu. Jadi mungkin juga untuk apresiasi untuk warga Nagrag yang mungkin tanahnya dulu yang ada tanahnya yang sebagian kena proyek ini, jadi ya biar terhibur juga ya. Wah, gerbang tol Nagrag desa saya jadi nama gerbang tol. Itu kalau saya ya. Oke lah, ini aku udah masuk di gerbang di perumahan kota wisata. Cukup sekian aja ya eksplorasi hari ini. Terima kasih sudah menonton video progres pembangunan tol Cimanggis Cibitung di area sekitar gerbang tol Nagrag ini atau di sekitar perumahan kota wisata. Thanks for watching. Thank you. Bye bye. Cheers.